Assalamualaikum teman-teman. Berlanjut lagi kita ke tanya jawab. Jadi ini Pak ada pertanyaan dari Gunohom yang semalam belum sempat kita jawab. Ya, udah tahu pertanyaannya. Terus sama pertanyaan dari teman kita ada 4. Nah, pertama itu Manyo Mancung, Kaisa Adinda, terus Muhammad Ibrahim dan Mas Bro. Jadi pertanyaan dari Manyo Mancung. Assalamualaikum Pak, ada yang mau saya tanyakan. Apakah saat malam Lailatul Qadar semua keinginan saya dapat dikabulkan? Terus dari Kaisa Adinda, Pak mau tanya, apa beda nyawa dengan roh? Terus dari Muhammad Ibrahim, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemerintah sekarang ini? Kok susah mencari pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat? Terus dari Mas Bro, saya mau tanya bos, syarat-syarat untuk menikah itu apa saja bosku? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi kita jawab dulu pertanyaan siapa dulu ya, Gunohom. Jadi tanyanya kenapa Islam ini dikaitkan dengan orang Jawa katanya. Seperti Sunan Wali. Padahal Islam di Mekah itu di Aceh kan. Sebenarnya kalau dibilang di Pulau Jawa lahirnya apa tadi pemuka-pemuka Islam tadi, sebenarnya enggak juga kan gitu kan. Daerah lain pun banyak, cuma nggak begitu disebutkan namanya kan gitu kan, seperti daerah Sumatera, Sulawesi, lain-lain dan lain-lain kan gitu, nggak satu namanya gitu kan. Cuma memang di Jawa yang paling terkenal kan gitu, ada Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan segala macam, kan banyak sembilan wali tadi itu kan. Tapi kan di situ kan satu itu dari wali itu yang disebutkan itu kan ada orang Aceh, namanya Patahila. Jadi dijuluki Sunan apa bawa lupa ya kan. Patahila itu ya pemuda berasal dari Aceh. Nah, cuma dia pergi ke Jawa tadi. Jadi sebenarnya Islam pertama itu makanya Aceh disebut Islam di Mekah karena di situ Islam pertama lahir kan gitu. Sebenarnya Islam itu pertama dia mau dilahirkan itu di Barus, ada namanya kota Barus. Itu letaknya di Sibolga, cuma nggak begitu berkembang pesat kan gitu. Jadi berlayar untuk ke Aceh. Di Aceh diterima, diterima dengan lapang dada, banyak lah. Mayoritas Aceh itu istilahnya menerima Islam dengan setengah hati kan gitu. Jadi kenapa dikaitkan dengan Jawa dan banyak sana istilahnya orang-orang Jawa itu Islamnya kok kuat gitu, seperti Gontor pesantren yang berdiri, pesantren Tebu Ireng, pesantren Demak kan gitu, banyak pesantren itu berdiri. Karena memang Jawa ini pusat perekonomian, istilahnya sentral yang paling kuat, pusat perdagangan dari itu kan gitu. Jadi daerahnya maju kan gitu, maka situ sebar luas, makanya sekarang kan menjadi ibu kota itu di Jawa kan gitu. Karena memang di sana pusat peradabannya lebih tinggi. Udah itu di Jawa ini, ya kan, di Jawa ini sebelum Islam ada, orang itu kaji dirinya udah kuat. Nah, makanya Pak bilang kan istilahnya kalau agama ini, istilahnya Islam ini hanya kita landaskan hanya berdasarkan konsep agama. Pada dasarnya agama itu semua sama kan gitu. Misalnya kayak Pak bilang itu kan di Hindu dia, di Islam dia maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah segala macam gitu kan. Itu dilambangkan di Hindunya itu Dewa Brahma 4 kepalanya kan gitu. Baru maha kuat, maha perkasa, maha ini segala macam, dilambangkan dia Siwa 4 tangannya kan gitu. Nah, jadi pada dasarnya orang itu sudah kuat apanya. Orang sudah mengenal namanya sedulur papat 5 pancer tadi. Manusia ini lahir katanya ke dunia ini sudah mempunyai pendamping. Pendamping itu dia menyerupai kita, tapi dia berbentuk roh. Nah, dia ikut lahir sama kita. Nah, jadi yang pertama itu paling tua namanya Kakang Kawah. Kakang Kawah ini darah putih. Jadi itulah ketuban. Jadi sebelum kita lahir itu udah duluan lahir, makanya paling tua. Baru yang kedua dia Geteh, darah merah. Nah, setelah mengeluarkan tanda dari darah putih dari lahir, nah, keluar darah merah tadi. Baru yang ketiga namanya Usus. Nah, Usus ini lahirnya beserta kita duluan lahir, ikutlah dia, itulah tali pusat tadi kan, Usus. Baru yang keempat Ari-Ari. Nah, jadi Ari-Ari ini setelah kita lahir, baru Ari-Arinya keluar kan gitu kan. Nah, itulah seluruh papat tadi. Jadi
limo pancar katanya. Pancarnya siapa? Ya kita tadi yang memancarkannya. Dia ada karena kita kan gitu. Jadi keyakinan itu sudah dibentuk dari dulunya. Nah, jadi dalam Islam apa itu rupanya seluruh 45 pancar itu kan gitu. Jadi dalam Islam dia itulah sifat tadi yang Wak ceritakan di apa ini kan. Itulah dia merupakan sifat amarah. Amarah itu api. Orang itu udah memahami ke situ. Nah, cuma itu belum mengenal Islam tadi itu. Jadi setelah Islam itu masuk tadi, ya kan? Setelah Islam masuk, ini semakin dikukuhkan dia ke arah Islam ini, ya nyambung kan gitu. Islam mengenalkan itu sama Allah namanya. Allah lah zat yang paling tinggi kan gitu. Ini nyambung. Ini cepat dia apanya? Menangkapnya. Nah, kaji diri di Jawa ini nyambung ke apa tadi? Ke Islam ini tadi kan gitu. Nah, makanya banyak orang-orang tasawuf di sana. Kayak siapa lahir siapa itu Gus Dur. Gus Dur itu kalau dibilang Rizik Syihab buta mata buta hatinya, tidak. Gus Dur itulah orang yang paling istilahnya dia itu modelnya ya apa adanya saja kan gitu. Sebenarnya jiwanya bagus. Jadi Indonesia ini kalau orang baik itu maju harus mundur. Nah, misalnya kayak B.J. Habibie waktu itu kan pintar dia, ya harus mundur, nggak bisa. Yang Indonesia ini harus tetap terpuruk gitu bagi orang-orang yang menguruk keuntungan di Indonesia ini kan gitu. Nggak bisa orang-orang apa yang maju. Nah, itulah. Baru masalah apa lagi? Mas Bro. Syarat-syarat menikah. Iya. Jadi kalau syarat-syarat menikah pula itu sebenarnya ya tanya sama gua kan gitu kan. Apa syarat menikah, cuma mungkin bukan itu yang ditanya Mas Bro ini kan gitu. Yang jelasnya satu harus sudah punya pasangan kan gitu kan. Yang kedua ya harus dewasa, berbalik kan gitu. Baru yang ketiga dia kita harus sudah mapan kan gitu. Mapan karena pernikahan ini suatu hal yang sakral. Jangan sikit cerai dengan alasan misalnya, oh istriku nggak sayang sama orang tua segala macam. Nah, makanya harus kita didik, kita bimbing. Makanya sebelum kita menikah tadi, kita nilai dulu pasangan kita tadi itu. Nah, dan itu kita yakinkan dalam hati kita. Yakinkan bahwa kita bahagia sama dia. Nah, dalam hati yakinkan tadi, ya berarti kita harus sudah menerima apa kekurangannya tadi itu. Makanya kenapa bilang kan kesempurnaan manusia ini harus bisa mengisi kekurangannya dengan kelebihan kita. Nah, sebabnya begitu. Makanya kenalin lebih dekat lagi. Ya mau dia orang susah, mau orang apa, yang penting dia hatinya itu dulu ditengok kan gitu. Sanggup nggak dia menerima kekurangan kita kan gitu kan, dan kita sanggup nggak menerima kekurangan dia. Nah, ya kalau nggak sanggup, ya berarti kita belum yakin kita bisa bahagia sama dia, ya tunda dulu kan gitu. Maka yakinkan dulu, bisa nggak kita bahagia dengan dia. Itulah kunci utamanya kalau kita mau menikah dulu. Karena banyak problem yang akan kita hadapi. Nah, jadi kita waktu pacaran memang istilahnya, wah indah-indah semua, ngomong pun dijaga, ini pun dijaga. Begitu nanti menikah tuh keluar semua, sifat asli itu keluar semua nanti itu. Nah, makanya bisa nggak kita dalam menerima kekurangan pasangan kita itu kan gitu. Kalau udah bisa, udah sanggup, kita yakin kita bahagia sama dia, segeralah gitu. Nah, itu adalah kurasa kok pertanyaan dari Mas Bro tadi itu kan. Terus dari Manyong Mancung Pak, Mayong Mancung apa ditanyanya? katanya tentang malam Lailatul Qadar itu, apakah bisa keinginan kita dapat dikabulkan? Oh, bisa. Setiap keinginan itu pasti dikabulkan. Nah, cuma bukan sembarang orang bisa menjumpainya itu kan gitu. Ya kalau memang kita istilahnya memang pulung kita bisa jumpa sama malam Lailatul Qadar, ya segala keinginan kita pasti dikabulkan. Terus dari Kaisa Adinda, apa bedanya nyawa dengan ruh? Itu agak panjang nanti itu. Terus yang dari Muhammad, Apa? katanya bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemerintah sekarang? Kok susah mencari pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat? Panjang juga nanti itu. Udah itu aja dulu. Oke, buat teman-teman semua, pertanyaan tadi yang dari Gonohom, Menyemancung, dan Mas Bro sudah dijawab. Terus dari Kaisa Adinda dan Muhammad Ibrahim belum sempat kami jawab, mohon maaf sebelumnya. Karena masih banyak kegiatan yang belum kami selesaikan, masih banyak kerjaan lah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, terima kasih. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.